Bab 2306. Kamu Gongsi, tunggu sebentar. Saya masih harus berurusan dengan beberapa urusan keluarga, dan saya hanya bisa berangkat setelah membuat pengaturan. Petik 2, kata Patriark raksasa itu. Dengan baik, saya akan pergi mundur untuk memperbaiki rantai terlebih dahulu. Jika Anda dapat berangkat, kirimkan saya transmisi suara. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan berkata. Kemudian Ye Yunfei secara acak menemukan lokasi terpencil dan memasuki menara hantu. Ayo tingkatkan kekuatan fisikmu. Ye Yunfei duduk dan mengeluarkan semua Vigorous Beast Neiden yang baru saja dia dapatkan, serta sejumlah besar sumber daya yang dikumpulkan oleh Vigorous Beast Clan. Aku tidak tahu apakah alkimia dalam dan sumber daya perbaikan rantai Hercules ini dapat meningkatkan kekuatan fisikku. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei mulai memurnikan dan menyerap alkimia dalam binatang buas yang hebat itu dan sumber daya perbaikan rantai. Sebelum saya menyadarinya, sebulan telah berlalu di menara hantu. Ye Yunfei memurnikan dan menyerap semua alkimia batin Hercules Beast dan sumber daya perbaikan rantai. Kali ini saya berlatih rantai, kekuatan fisik saya tidak banyak meningkat. Hanya sekitar 100.000 jiao yang telah dikumpulkan. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan fisik asli Ye Yunfei sudah mencapai 500.000 naga, tapi sekarang sudah mencapai sekitar 600.000 naga. Itu bisa dianggap sebagai keuntungan. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya dengan erat, merasakan kekuatan di tubuhnya, dan berpikir sendiri. Memasuki dunia rahasia itu, kamu mungkin menemukan banyak formasi dan batasan yang tersisa dari zaman kuno. Selanjutnya, luangkan waktu untuk memahami catatan rahasia formasi surgawi. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai memahami catatan rahasia susunan surgawi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Tuan Ye, saya siap untuk pergi. Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Patriark raksasa itu. Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan mendatangi Patriark. Tuan Ye, kelima tetua ini semua ikut dengan kita, apakah tidak apa-apa? Kata Patriark raksasa itu. Ada 5 tetua klan raksasa yang berdiri di samping Patriark, semuanya adalah kekuatan Kaisar Surga. Oke, ayo pergi sekarang. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Tuan Ye, pesawat ruang angkasa ini ditinggalkan oleh leluhur kuno ras raksasa kita, dan terbang lebih cepat. Nenek moyang keluarga raksasa kami pernah menggunakan pesawat ruang angkasa ini untuk pergi keluar dan berkeliling dunia. Petik 2, Sang Patriark raksasa mengeluarkan pesawat luar angkasa, yang bangkit melawan angin dan berubah menjadi pesawat luar angkasa besar, terukir dengan pola naga hijau dan harimau putih, yang terlihat sangat perkasa. Patriark raksasa, Ye Yunfei dan 5 tetua masuk ke pesawat ruang angkasa. Bergemuruh, pesawat luar angkasa itu tiba-tiba bergetar, membubung ke langit, dan meninggalkan bintang raksasa itu setelah beberapa saat, melaju di langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Setelah Ye Yunfei bertanya, dia menemukan bahwa harta dari Great Demon God memang ada di alam rahasia yang dia tuju. Tuan Muda Ye, penghancur langit penuh dengan bahaya. Ayo langsung ke alam rahasia itu. Jika kita menemukan tempat berbahaya di sepanjang jalan, kita harus mengambil jalan memutar. Para raksasa berkata kepada Ye Yunfei dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Tuan Muda Ye, saya memiliki peta sederhana dari Heaven Breaking Realm yang diturunkan dari nenek moyang saya. Beberapa tempat berbahaya ditandai di atas. Begitu saya mencapai tempat-tempat berbahaya itu, saya akan mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk terbang memutar. Petik 2, kata Patriark raksasa itu. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei juga tahu bahwa Skybreaker adalah dunia yang misterius dan berbahaya. Bahkan yang kuat di negeri dongeng pun bisa jatuh di dunia yang menghancurkan langit. Bergemuruh, pesawat ruang angkasa dari ras raksasa menerobos ruang dan berguling ke depan. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei melihat banyak makhluk menuju ke arah yang sama. Patriark, apakah makhluk-makhluk ini juga mencari harta karun dari Great Demon God? Seorang tetua dari klan raksasa berkata kepada Patriark. Tidak, itu adalah dunia rahasia di mana harta dewa iblis kuat dibuka. Makhluk ini semua ingin memasuki dunia rahasia itu untuk menjelajahi dan berburu harta karun, dan mereka mungkin belum tentu mengetahui keberadaan harta karun dewa iblis kuat. Tentu saja,
jika mereka mengetahui keberadaan harta karun dari Great Demon God, mereka pasti akan bergabung dalam perampasan itu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Tuan Ye, jadi kamu sudah tahu bahwa alam rahasia tempat harta karun Dewa Setan Besar berada telah dibuka. Kata Patriark raksasa itu. Ya, kali ini, saya datang ke Tianshaji terutama untuk memasuki dunia rahasia itu untuk dijelajahi. Selain saya, ada banyak makhluk lain dari dunia luar yang juga masuk ke alam pemecah langit untuk menjelajahi alam rahasia itu. Jadi ketika saatnya tiba, banyak makhluk akan memasuki dunia rahasia itu, jadi Anda harus bersiap. Petik 2, kata Ye Yunfei. Jadi itu masalahnya. Tidak heran Tuan Ye tiba-tiba kembali untuk mendobrak batas. Petik 2, Patriark raksasa itu tiba-tiba berkata, Tuan Ye, kita masih punya waktu sekitar 10 hari untuk mencapai tempat rahasia itu. Kata Patriark raksasa itu, jadi begitu, selama periode waktu ini, saya akan mundur dan berlatih latihan berantai. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Tianpoji adalah alam semesta yang sangat luas, dan ada hukum khusus Jalan Agung, yang menekan makhluk hidup jauh lebih kuat daripada hukum Jalan Agung di dunia 3000 ukuran. Ye Yunfei menemukan ini terakhir kali dia masuk, kecepatan gerakan di Sky Breaking Realm jauh lebih lambat daripada di dunia luar berukuran 3000. Pesawat ruang angkasa yang sama bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih lambat di Skybreaker. Ye Yunfei langsung pergi ke Menara Hantu, dan mulai memahami catatan rahasia formasi surga. Saya telah memahami catatan rahasia formasi surga ke tingkat ketiga. Lapisan pertama, Wu Zenji. Lapisan kedua, memahami formasi. Lapisan ketiga adalah hati pencerahan. Selanjutnya, perlu untuk memahami lantai 4, dan gelombang awal terbentuk. Petik 2, di Menara Hantu, setelah setengah tahun, Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Catatan rahasia formasi surgawi mencatat secara rinci berbagai alam yang harus dilalui seseorang untuk mempraktikkan formasi rantai. Setiap negara bagian memiliki tingkat formasi yang sesuai. Jika saya bisa mencapai tahap awal melambaikan tangan saya akan memiliki kartu hall lain ketika saya menghadapi musuh di masa depan. Bisa dibentuk dalam sekejap. Petik 2, Ye Yunfei menantikan lantai 4. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai memahami lantai 4, awalnya melambai ke formasi. Sebelum dia menyadarinya, 1 tahun telah berlalu di Menara Hantu. 1 tahun kemudian, level formasiku akhirnya mencapai level awal formasi gelombang. Meski setiap kali, hanya 1 formasi dengan kekuatan rata-rata yang bisa diatur, tapi hampir tidak bisa mencapai lantai 4. Petik 2, wajah Ye Yunfei tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Kemudian, Ye Yunfei langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan segenggam bendera formasi kecil dari dadanya, dan membuang semuanya dengan lambaian tangannya. Bergemuruh, dalam waktu kurang dari 1 napas, sebuah formasi langsung terbentuk, tergantung di depan Ye Yunfei. Bagus, selama pertempuran, formasi tiba-tiba diatur. Yang sangat berguna, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Hanya saja aku baru saja mencapai level awal melambai, formasi gelombang awal yang sebenarnya membutuhkan setidaknya 3 formasi untuk diatur sekaligus, dan level dari ketiga formasi ini semuanya lebih tinggi dari formasi yang telah saya atur sekarang. Saya ingin cepat, terus belajar, dan berlatih rantai ke gelombang awal yang sebenarnya. Ye Yunfei tidak puas, dan terus mundur dan berlatih di Menara Hantu, memahami lantai 4. Bab 2307. Sebelum saya menyadarinya, 3 bulan lagi telah berlalu. Sekarang saya bisa langsung mengatur 2 formasi. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi dan melemparkannya ke arah ruang di depannya. 2 formasi muncul secara langsung, memancarkan energi formasi yang mengepul. Hanya saja level kedua formasi ini belum cukup maju. Setelah saya memperbaiki rantai ke titik di mana saya dapat mengatur 3 formasi dalam sekejap, saya akan meningkatkan level dari ketiga formasi ini. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menghabiskan waktu mengumpulkan lebih banyak bahan untuk formasi. Mulai sekarang, formasi akan menjadi kartu truf lain bagi saya untuk melawan musuh. Ye Yunfei berpikir dalam hatinya. Dalam pertempuran dengan musuh, mengatur 2 formasi secara tidak terduga pasti akan memberikan efek yang baik. Tentunya jika ingin formasi menjadi sarana berperang melawan musuh, terlebih dahulu harus menyiapkan bahan formasi yang cukup. Tuan Ye, kita telah mencapai tujuan kita. Saat ini,
Ye Yunfei menerima transmisi suara dari Patriark Raksasa. Oh, apakah sudah ada di sini? Ye Yunfei berhenti memperbaiki rantai, keluar dari menara hantu, dan menemukan bahwa pesawat luar angkasa ras raksasa telah tiba di langit berbintang kuno. Sejumlah besar makhluk hidup telah berkumpul di langit berbintang ini. Di posisi tertentu dari langit berbintang ini, ada ruang gelap yang sangat besar, dengan energi waktu dan energi ruang yang kaya berubah menjadi badai dan meledak dari celah di ruang itu. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa celah di ruang angkasa sebenarnya adalah pintu masuk ke dunia lain. Tuan Ye, itu adalah pintu masuk ke reruntuhan para dewa kuno. Patriark Raksasa menunjuk ke celah ruang dan berkata kepada Ye Yunfei, "Aku tidak berharap begitu banyak makhluk datang ke sini setelah menerima berita. Patriark, akankah ada banyak makhluk dan kita merebut harta dari dewa setan besar?" Seorang sesepuh dari klan raksasa berkata dengan cemas. Meskipun harta dari Vigorous Demon God ada di alam rahasia ini, peta harta karun yang ditinggalkan oleh Vigorous Demon God sekarang ada di tangan kita, dan makhluk lain mungkin tidak mengetahui keberadaan harta dari Vigorous Demon God. Selama kita berhati-hati untuk menghindari mata dan telinga mereka dan tidak membiarkan mereka mengetahuinya, mereka secara alami tidak akan datang untuk merebut harta dari Great Demon God dari kita. Petik 2. Sang Patriark Raksasa berpikir sejenak dan berkata, "Patriark, sepertinya banyak orang kuat dari negeri dongeng telah datang." Tetua lainnya berbisik, "Ya, saya juga merasakan aura banyak orang kuat di negeri dongeng." Singkatnya, kita harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan tidak mengganggu orang-orang kuat di negeri dongeng itu. Juga, mulai sekarang, kami tidak mengambil inisiatif untuk melihat orang-orang kuat di negeri dongeng itu, karena kemampuan persepsi orang-orang kuat di negeri dongeng itu sangat buruk. Jika kita secara aktif melihatnya, mereka akan dengan mudah menemukan bahwa begitu kita menyinggung perasaan mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Patriark Raksasa itu juga merendahkan suaranya dan menjawab. Pada saat ini, Ye Yunfei juga merasakan nafas banyak orang kuat di negeri dongeng. Tampaknya kali ini memasuki ranah rahasia itu, persaingan akan sengit. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengalahkan yang kuat di negeri dongeng. Petik 2. Ye Yunfei diam-diam berpikir di dalam hatinya. Lihat, orang-orang dari Qixianlou yang datang. Benar saja, semuanya cantik. Petik 2. Dikatakan bahwa semua gadis di Menara Qixian secara alami menawan. Jika saya dapat membawa pulang salah satu dari mereka, saya bersedia untuk hidup bahkan jika itu membutuhkan beberapa tahun. Saat ini, banyak orang tiba-tiba berteriak tidak jauh dari sana. Semua orang menoleh dengan cepat, dan melihat kereta merah muda di kejauhan, ditarik oleh dua kuda surgawi bersayap, dan itu terlihat oleh semua orang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kedatangan kereta merah muda ini, aroma samar menyebar dengan tenang di langit berbintang ini, membuat banyak makhluk tiba-tiba terpesona. Mengaum, "Cantik, jangan lari, aku ingin." Tiba-tiba, banyak makhluk mulai berteriak seperti orang gila, mengulurkan tangan untuk memeluk udara di depan mereka. Beberapa makhluk bahkan mengulurkan tangan dan melepas pakaian mereka. Tidak baik, mereka jatuh cinta dengan dupa ekstasi dari Menara Qixian. Segera akan meledak dan mati. Petik 2. Orang-orang ini tampaknya baru saja menghina Qixianlou, dan pasti orang-orang dari Qixianlou yang menghukum mereka. Ketika makhluk lain di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka mundur, berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Beberapa teriakan terdengar, dan 5 atau 6 makhluk meledak dan mati di tempat. 5 atau 6 makhluk ini semuanya mengatakan kata-kata ceroboh kepada wanita di Qixianlou barusan, dan mereka segera mendapat pembalasan. Melihat pemandangan ini, makhluk lain menjadi semakin takut pada Qixianlou, dan tanpa sadar berusaha menjauhkan diri dari kereta merah muda sebanyak mungkin. Dupa ekstasi dari gedung Qixian. Ia sebenarnya mampu meracuni jiwa dan raga makhluk hidup. Petik 2. Ye Yunfei diam-diam terkejut saat melihatnya di matanya. Jika itu adalah keracunan fisik makhluk hidup, lebih mudah untuk ditangani, dan mudah untuk didetoksifikasi. Jika itu adalah keracunan tubuh jiwa, akan sangat sulit untuk didetoksifikasi. Lihat, orang-orang dari King Xuanzong juga ada di sini. Petik 2. Pada saat ini, seseorang berteriak lagi, dan melihat pedang panjang yang besar mengepul di kejauhan, membelah ruang, dan sejumlah besar makhluk berdiri di atas pedang panjang itu, masing-masing dengan nafas yang tajam.
Kemudian beberapa kekuatan datang satu demi satu, dan kekuatan ini semuanya terkenal di dunia utama. Ledakan, tiba-tiba, energi jahat di kejauhan melonjak ke langit, dan awan sihir yang tebal masuk. Bahkan iblis pun datang, semua orang diam-diam terkejut, bergemuruh. Di arah lain, tiba-tiba awan kabut abu-abu perlahan bergerak masuk. Awan kabut abu-abu ini tampak tidak mencolok, tetapi energi yang dilepaskan saat bergerak sangat menakutkan, dan beberapa makhluk yang berdiri di depannya langsung terlempar. Apalagi tubuh makhluk-makhluk itu mulai membusuk setelah diterbangkan, membuat teriakan mengerikan, dan berubah menjadi genangan darah dalam sekejap. Monster macam apa yang bersembunyi di kabut abu-abu? Sangat buruk. Petik 2. Melihat pemandangan ini, semua makhluk menyingkir satu demi satu, dan tidak ada lagi yang berani berdiri di depan kabut kelabu. Tiba-tiba, banyak makhluk di dekatnya menjerit dan memeluk kepala mereka dengan tangan, terlihat sangat kesakitan. Jangan gunakan kekuatan jiwamu untuk merasakan awan kabut abu-abu itu. Kabut itu bisa menyerang tubuh jiwa bersama dengan energi kekuatan jiwa. Seseorang berteriak. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa makhluk yang berteriak ini baru saja mencoba menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melihat kabut kelabu. Ye Yunfei awalnya ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan awan kabut abu-abu, tapi melihat pemandangan ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pasti ada keberadaan yang sangat aneh yang tersembunyi di awan kabut abu-abu ini, dan Ye Yunfei, yang tidak memiliki dendam atau permusuhan, tidak ingin memprovokasi dia. Lihat, orang-orang dari istana reinkarnasi ada di sini. Petik 2. Pada saat ini, seseorang di kejauhan tiba-tiba berteriak keras, bergemuruh. Segera, semua orang melihat sebuah pesawat ruang angkasa berguling dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Kilatan, makhluk yang berkumpul di langit berbintang ini menyerah ketakutan. Di dunia utama, istana reinkarnasi terlalu terkenal, dan milik kekuatan super, tidak ada yang berani mengacaukannya. Istana reinkarnasi. Tatapan Ye Yunfei segera beralih ke pesawat ruang angkasa. Saya tidak tahu apakah King Luo telah datang atau tidak. Jika dia melihatku lagi, apakah dia masih mengenaliku? Melihat pesawat ruang angkasa di istana reinkarnasi, Ye Yunfei merasa sedikit rumit. Dalam hati Ye Yunfei, dia ingin melihat Su King Luo, tapi dia juga sedikit takut melihatnya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia di pesawat luar angkasa istana reinkarnasi, ada seorang wanita duduk bersila. Itu adalah Su King Luo. Bab 2308. Dengan memikirkan Su King Luo, kekuatan jiwa yang tak terlukiskan keluar dari kepalanya, menutupi seluruh langit berbintang dalam sekejap. Master Sekte King Xuan memang telah datang. Beberapa pria lain juga datang. Petik 2. Su King Luo segera merasakan beberapa fluktuasi energi yang sangat kuat, dan jantungnya berdetak kencang. Adapun makhluk biasa lainnya, mereka sama sekali tidak terlihat di mata Su King Luo. Ketika mereka mencapai tingkat kultivasinya, mereka hanya memperhatikan gerakan yang kuat di tingkat yang sama. Diperkirakan beberapa dari mereka juga datang untuk hal itu. Pasti akan ada perkelahian. Sangat bagus, meskipun saya baru saja menerobos ke Earth Immortal belum lama ini, saya sangat ingin melihat seberapa kuat orang-orang yang sudah terkenal sejak lama ini. Petik 2. Ada jejak niat bertarung di mata Su King Luo. Saat ini, sayang, wajah Su King Luo tiba-tiba berubah, dan samar-samar dia merasakan aura yang familiar. Mungkinkah dia ada di sini juga? Bagaimana mungkin? Semua makhluk yang memasuki Skybreaker Realm kali ini harus berasal dari dunia utama kita. Dia berasal dari dunia 3000, jadi dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui berita pembukaan reruntuhan Dewa Kuno, kanan. Bagaimana dia bisa datang? Petik 2. Su King Luo sedikit terganggu, dan ingin merasakan nafas yang sudah dikenalnya dengan hati-hati, tetapi dengan paksa menekan dorongan batinnya. Faktanya, dia pada dasarnya yakin dia pasti datang, dan dia ada di sekitar sini. Sebagai dewa bumi yang kuat, persepsinya tidak mungkin salah. Selama ada sedikit nafas, meski lemah, dia bisa merasakannya. Ledakan. Pada saat ini, celah ruang gelap di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Jauh di dalam celah ini, sebuah portal telah dibuka. Gerbang reruntuhan Dewa Kuno telah resmi dibuka. Kita bisa masuk sekarang. Petik 2. Banyak makhluk berteriak kegirangan. Pergi, ayo masuk. Segera, orang-orang dari beberapa kekuatan bergegas menuju celah ruang angkasa terlebih dahulu. Ayo, makhluk lain tidak jauh di belakang, saling menyerbu. Tuan Ye, ayo masuk juga.
Patriark raksasa berkata kepada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk, bergemuruh. Pesawat ruang angkasa dari ras raksasa tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju celah ruang angkasa di kejauhan. Pesawat luar angkasa Pai kecil yang mana ini? Keluar, jangan menghalangi jalan sekte barbar kami. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah pesawat luar angkasa besar melaju dari belakang, memancarkan paksaan energi yang kuat, dan hendak menabrak pesawat luar angkasa raksasa. Di haluan pesawat luar angkasa di bagian belakang terukir dewa aneh dengan tubuh bagian atas telanjang dan wajah galak. Pada saat ini, dewa aneh itu tampak hidup dan meninju pesawat luar angkasa raksasa itu. Bahkan dengan satu pukulan, pesawat luar angkasa raksasa itu terlempar jauh ke samping. Haha, dengan kekuatan seekor semut, dia berani menjelajahi alam rahasia. Petik 2. Setelah terbang dari pesawat luar angkasa raksasa, tawa kemenangan datang dari pesawat luar angkasa, dan kemudian bergegas ke depan, bergegas ke celah di angkasa dalam sekejap. Brengsek, orang barbar ini terlalu mendominasi, kami tidak memprovokasi mereka sama sekali, mereka malah menyerang kami. Untungnya, pesawat luar angkasa dari ras raksasa kita ini ditinggalkan oleh nenek moyang kuno, dan ada batasan yang cerdik, jika tidak maka pasti akan dihancurkan. Petik 2. Di pesawat luar angkasa klan raksasa, beberapa tetua klan raksasa terus mengutuk dengan keras. Agama barbar, sangat bagus. Wajah Ye Yunfei sedikit suram. Ketika pesawat ruang angkasa raksasa baru saja dipukul, Ye Yunfei awalnya ingin menembak, tetapi pesawat ruang angkasa raksasa tiba-tiba melepaskan kekuatan penahan untuk melindungi orang-orang di dalam kerusakan pesawat ruang angkasa. Beberapa ahli dari negeri dongeng baru saja lewat, jadi Ye Yunfei menahan diri dan tidak bergerak. Baiklah, ayo masuk, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah. Tujuan utama kunjungan kami ke dunia rahasia kali ini adalah harta karun dari Great Demon God. Petik 2. Patriark raksasa itu berbisik kepada beberapa tetua. Ayo masuk sekarang. Patriark raksasa mengendalikan pesawat ruang angkasa dan terbang menuju celah ruang. Setelah beberapa napas, pesawat ruang angkasa memasuki celah ruang dan menghilang. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa datang ke ruang yang membingungkan. Sejumlah besar kabut kacau yang kabur melonjak di mana-mana di ruang ini, dan rantai warna-warni digantung di ruang yang jauh, menyilaukan. Energi dan hukum di ruang ini jauh lebih tinggi daripada yang ada di Skybreaker di luar. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi berseru. Ya, ini adalah tempat yang bagus untuk perbaikan rantai. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Sungguh energi yang kaya, hukum yang sangat maju. Tidak hanya Ye Yunfei, makhluk lain yang memasuki ruang bingung ini juga kagum. Saya telah berada di sini selama beberapa waktu untuk memperbaiki rantai, dan kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Keruntuhan dewa kuno benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, sepertinya saya datang ke tempat yang tepat. Petik 2. Seseorang berteriak kegirangan, hanya saja ruang ini terlihat agak aneh, dan kamu akan menemukannya saat melangkah lebih jauh. Pada saat ini, Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Tuan muda Ye, mari kita pergi langsung untuk menemukan harta karun dewa setan kuat. Kali ini, begitu banyak makhluk telah memasuki dunia rahasia ini. Jika kita terlambat, akan merepotkan jika orang lain menemukan harta karun dewa setan kuat terlebih dahulu. Patriark raksasa berkata kepada Ye Yunfei. Baiklah kalau begitu, ayo cari harta karun Hercules Demon God dulu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Orang tua dan biksu gendut meminta Ye Yunfei untuk datang ke alam rahasia ini untuk tujuan berlatih dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa peluang. Tidak ada tujuan khusus, jadi tidak ada bedanya apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tuan Ye, mari kita pelajari peta dewa iblis dulu. Raksasa mengeluarkan 2 slip giok dan mengaktifkannya pada saat bersamaan. Sebuah peta keluar dari setiap potongan batu giok. Kedua peta yang digabungkan menjadi satu peta lengkap. Tuan muda Ye, ranah rahasia ini adalah ruang kacau yang sangat luas, tempat dunia kecil kuno tersebar. Harta karun Hercules ada di salah satu dunia kecil. Kami sekarang segera berangkat ke dunia kecil itu. Petik 2. Patriark raksasa mempelajari peta lengkap dan berkata kepada Ye Yunfei. Bagus. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei juga memahami peta dewa iblis ini. Peta ini sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah ruang kacau berkabut, yang padat ditandai dengan dunia kecil. Ada panah yang menunjuk ke salah satu dunia kecil, yang seharusnya menjadi tempat harta karun setan besar Tuhan terletak.
Bagian kedua adalah peta distribusi di dalam dunia kecil, dan ada juga panah yang menunjukkan lokasi, yang seharusnya menjadi lokasi spesifik dari harta karun Dewa Setan Besar. Bergemuruh, Patriark Raksasa mengendalikan pesawat ruang angkasa, melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau, dan terbang menuju lokasi dunia kecil. Saat ini, di ruang kacau tak terbatas ini, ada semua jenis senjata sihir terbang yang berguling dan terbang kemana-mana, yang sangat hidup. Bab 2309. Waktu dan ruang dunia ini tidak lengkap. Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan heran. Ye Yunfei melihat retakan besar muncul di ruang depan, seperti jaring laba-laba hitam merayap di ruang yang kacau ini. Di beberapa tempat, ruang terbagi menjadi puluhan bagian oleh retakan yang tidak terhubung satu sama lain. Dalam ruang yang kacau ini, waktu dan ruang di banyak tempat menjadi kacau. Tidak hanya ruang di banyak tempat terbagi menjadi beberapa bagian, tetapi waktunya juga sangat kacau, waktu di beberapa tempat tetap, dan di beberapa tempat, kecepatan aliran waktu jelas lebih cepat, dan di beberapa tempat, waktu bahkan mengalir ke belakang. Kekacauan ruang dan waktu membuat dunia ini terlihat aneh dan aneh, bahkan membuat orang tidak dapat menemukan arah yang benar. Setelah beberapa saat, kecepatan pesawat luar angkasa raksasa itu menjadi semakin lambat. Kadang-kadang bahkan terasa seperti Anda terbang ke depan, tetapi Anda sebenarnya mundur. Tuan Ye, sangat sulit menemukan arah yang benar di dunia ini. Patriark Raksasa berkata kepada Ye Yunfei dengan senyum masam. Meskipun ada peta Dewa Iblis di tangan untuk referensi kapan saja, Patriark Raksasa masih kesulitan untuk mengidentifikasi arah yang benar. Tidak hanya sulit bagi Patriark Raksasa untuk mengidentifikasi arah, tetapi makhluk lain di kejauhan juga sama. Beberapa makhluk dengan kekuatan yang tidak mencukupi terjebak di area ruang yang kacau, berbalik di dalamnya, berteriak dengan cemas, tetapi hanya mencari bukan jalan yang benar ke depan. Ye Yunfei memperhatikan bahwa hanya mereka yang kuat di negeri dongeng yang dapat dengan cepat mengidentifikasi arah yang tepat, dan memimpin pasukan-pasukan mereka untuk bergegas menuju pintu masuk dunia kecil di kejauhan. Ye Yunfei melihat pesawat ruang angkasa di Istana Reinkarnasi, dan bergegas ke dunia kecil di kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Di ruang yang kacau ini, ruang dan waktu yang kacau tampaknya tidak menghalangi pesawat ruang angkasa di Istana Reinkarnasi. Kecuali untuk pesawat ruang angkasa di Istana Reinkarnasi, pesawat ruang angkasa dari beberapa kekuatan besar lainnya juga sepenuhnya mengabaikan ruang dan waktu yang kacau di ruang ini dan berguling ke depan. Biarkan aku datang. Saat Patriark Raksasa itu mencoba mengidentifikasi posisinya, Hun Lao tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Patriark Raksasa dan 5 tetua terkejut saat melihat pohon besar tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Karena itu adalah pertama kalinya mereka melihat gangster itu. Ketua tim, berikan peta Dewa Iblis kepada orang tua itu, dan biarkan orang tua itu mengendalikan pesawat ruang angkasa. Kata Ye Yunfei. Oke, tentu saja. Patriark Raksasa itu memiliki kepercayaan mutlak pada Ye Yunfei. Dia segera menyerahkan peta Dewa Iblis kepada lelaki tua itu, dan menyerahkan pesawat luar angkasa itu kepada lelaki tua itu untuk dikendalikan. Meskipun ruang dan waktu ini kacau, itu bukan apa-apa bagiku. Karena keluarga dunia yang kacau pada awalnya lahir dalam kehampaan yang kacau, lingkungan seperti itu hanya bisa dikatakan sangat biasa. Petik 2. Tuan Hun mendapatkan peta Dewa Iblis dan mengidentifikasinya, lalu tersenyum dan berkata kepada Ye Yunfei. Kemudian lelaki tua itu memanipulasi pesawat luar angkasa untuk bergerak maju dengan cepat. Tuan Ye, mengapa saya merasa pesawat ruang angkasa kita berputar-putar sepanjang waktu? Setelah beberapa saat, seorang tetua umat manusia mau tidak mau bertanya kepada Ye Yunfei. Jangan khawatir, cukup mempercayai orang tua itu. Kultivasi orang tua di luar angkasa jauh lebih tinggi daripada milikku, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Patriark Raksasa dan 5 tetua segera berhenti berbicara setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Bahkan Ye Yunfei berpikir dia tidak sebaik itu, dan mereka bahkan lebih buruk. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Kami telah mencapai dunia kecil di depan, tempat harta karun Dewa Setan Besar berada. Tiba-tiba pesawat ruang angkasa itu berhenti, kata Hun Lao kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei, Patriark Raksasa, dan 5 tetua lainnya mengangkat semangat mereka setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Benar saja, ada pintu masuk ke dunia kecil di depan. Itu benar-benar ada di sini. Patriark Raksasa itu segera melangkah maju,
mengidentifikasi peta Dewa Iblis, dan berkata dengan penuh semangat. Perhatian semuanya, kita harus segera sampai di tempat tujuan. Bagian depan mungkin adalah dunia kecil tempat tinggal Hercules. Kali ini kita harus mendapatkan harta karun Hercules. Petik 2. Pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba datang dari belakang. Tampaknya selain kita, ada orang lain yang mengetahui keberadaan harta karun Great Demon God dan sudah menemukannya. Ye Yunfei sedikit mengernyit saat mendengar suara ini. Itu anggota sekte barbar. Itu orang barbar yang baru saja menabrak pesawat luar angkasa kita. Petik 2. Kemampuan persepsi ruang Hun Lao luar biasa, dan dia segera merasakan bahwa dalam ruang dan waktu yang kacau di belakangnya, ada pesawat ruang angkasa yang datang dari jauh, yang merupakan pesawat ruang angkasa dari agama barbar sebelumnya. Barbarianisme. Tak disangka, mereka pun datang untuk mencari harta karun Hercules. Mungkinkah orang-orang dari kekuatan ini juga melatih kekuatan fisik? Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Bajingan, cepat, cobalah untuk menemukan harta karun Hercules sebelum mereka melakukannya. Kami tidak tahu seberapa kuat sekte barbar ini. Jika kami benar-benar bertarung dengan mereka, saya tidak tahu apakah kami bisa menghadapi mereka. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada pria tua itu. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada master tingkat kaisar langit manapun, tetapi akan sulit untuk mengatakan jika dia bertemu seseorang yang kuat di negeri dongeng. Sekte barbar ini adalah kekuatan dari dunia utama, mungkin akan ada orang-orang kuat di negeri dongeng, dan sulit bagi makhluk yang mengolah daging untuk melihat kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jika mereka tidak bertarung. Oke, pria tua itu mengangguk, bergemuruh. Di bawah desakan lelaki tua itu, pesawat luar angkasa itu tiba-tiba berakselerasi dan melaju ke depan. Setelah beberapa napas, dia langsung bergegas ke dunia kecil di depannya. Tidak baik, sepertinya pesawat luar angkasa telah masuk lebih dulu. Ayo cepat, jangan biarkan orang lain mendahului Anda. Petik 2. Ada pesawat luar angkasa yang berguling ke belakang, dan sebuah suara datang dari pesawat luar angkasa. Kemudian, pesawat ruang angkasa barbar bergegas ke dunia kecil di depan. Saat ini, Hun Lao mengendalikan pesawat luar angkasa dan memasuki dunia aneh yang penuh dengan atmosfer liar. Bergemuruh, kekuatan yang mengerikan datang luar biasa, seolah-olah palu raksasa yang tak terlihat menghantam pesawat ruang angkasa dengan keras, menghancurkan pesawat ruang angkasa itu ke tanah sekaligus, dan menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Kekuatan macam apa ini? Ye Yunfei, patriark para raksasa, dan 5 tetua melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa. Mereka merasakan energi mengerikan menghancurkan mereka dari langit dan bumi, yang membuat orang merasa seperti beban yang berat. Tuan Ye, ini adalah gravitasi legendaris. Dunia kecil ini penuh dengan energi gravitasi yang mengerikan. Petik 2. Kata patriark raksasa itu tiba-tiba. Di dunia kecil ini, kekuatan spiritual sepertinya tidak bisa digunakan. Dan bahkan jika itu adalah kekuatan fisik, itu akan sangat ditekan. Ye Yunfei, coba lihat apakah kamu bisa terbang, orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei segera menggerakkan tubuhnya dan menggunakan energi spiritualnya, mencoba naik ke udara, bergemuruh. Energi gravitasi yang kuat turun dari langit, dengan panik menekan Ye Yunfei. Selain itu, Ye Yunfei menemukan bahwa energi spiritual di tubuhnya benar-benar tidak dapat digunakan. Bab 2310. Ada batasan yang mengerikan di dunia kecil ini, yang telah menyegel semua energi spiritual di tubuhku. Yang bisa saya gunakan sekarang adalah kekuatan fisik. Dan bahkan kekuatan fisik saya telah sangat ditekan, dan saya tidak dapat menggunakan kekuatan yang sama dengan dunia luar. Petik 2. Ye Yunfei merasakan situasi energi di tubuhnya, dan diam-diam terkejut. Tidak, energi jiwaku sepertinya ditekan, hanya sebagian kecil yang tersisa. Ye Yunfei mencoba energi jiwanya lagi, dan terkejut. Coba energi mental. Ye Yunfei menampilkan energi mentalnya lagi, menyebar ke depan. Untungnya, energi mentalku tidak ditekan sama sekali. Ye Yunfei sedikit terkejut. Energi jantung adalah energi yang sangat istimewa, sedikit ilusi, sehingga tidak ditekan di dunia kecil ini. Di ruang ini, tindakanku juga dibatasi. Orang tua itu mengeluh. Patriark, aku merasa seperti membawa gunung tak terlihat di pundakku. Kurasa aku tidak bisa mengerahkan 1% dari kekuatanku yang biasa. Dunia kecil ini terlalu menakutkan. Seorang sesepuh dari klan raksasa berkata dengan panik.
Biar biasakan pelan-pelan. Sekarang ayo cepat ikuti petunjuk peta Dewa Iblis untuk menemukan harta karun Dewa Iblis Agung. Orang-orang barbar itu akan segera masuk. Kultus barbar adalah kekuatan di dunia utama, dan kekuatannya pasti tidak akan lemah. Jika kita dapat menemukan harta karun Hercules terlebih dahulu, sebaiknya hindari berkelahi dengan mereka. Petik 2. Kata Ye Yunfei, Tuan Muda Ye benar, saat ini, hal terpenting bagi kami adalah bergegas dan menemukan harta karun Great Demon God. Petik 2. Kata Patriark Raksasa itu, berjalan. Patriark Raksasa memegang slip giok, dan sebuah peta melayang keluar dari slip giok. Itu adalah peta di dunia kecil ini, yang menunjukkan lokasi harta karun Dewa Setan Besar. Ledakan, Ye Yunfei, Patriark Raksasa dan 5 tetua menunjukkan kekuatan fisik mereka, mengambil langkah besar, dan mulai berlari di tanah dunia kecil ini. Ketujuh orang itu semuanya bagus dalam kekuatan fisik, dan mereka semua setingkat Kaisar Surga, jadi meskipun ada energi gravitasi yang sangat besar di dunia kecil ini, Ye Yunfei dan yang lainnya masih bisa berlari kencang di tanah. Langkah kaki yang berat mengguncang gempa, dan asap serta debu mengepul, menutupi langit dan matahari. Akhirnya kita masuk, dunia kecil ini pasti tempat harta karun Great Demon God berada. Petik 2. Tidak lama setelah Ye Yunfei dan yang lainnya pergi, di lokasi yang sama, pesawat luar angkasa lain tiba-tiba memasuki dunia kecil ini dari luar angkasa, dan teriakan kaget datang dari pesawat luar angkasa tersebut. Gemuruh. Saat berikutnya, pemandangan yang sama terjadi lagi, pesawat luar angkasa itu dihantam dengan keras ke tanah oleh energi gravitasi yang luar biasa, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Tidak baik, ternyata dunia kecil ini memiliki batasan gravitasi yang mengerikan. Di dunia kecil ini, kecuali kekuatan fisik, semua energi lain akan disegel dan tidak dapat digunakan. Petik 2. Sekelompok makhluk yang tertekan keluar dari pesawat luar angkasa, semuanya kuat dan berotot, dan mereka meledak dengan kekuatan fisik yang menakutkan di setiap gerakan. Aku mengerti, dunia kecil ini pastilah gua dari Great Demon God sebelumnya. Pembatasan gravitasi di sini seharusnya diatur oleh Hercules. Bahkan jika yang kuat di negeri dongeng masuk ke sini, mereka akan dibatasi oleh batasan gravitasi ini. Petik 2. Seorang lelaki tua berkata dengan wajah serius. Penatua Zong, apakah menurut Anda ketika Dewa Bumi yang kuat memasuki dunia kecil ini, apakah dia akan ditekan oleh gravitasi? Seorang pria bertanya kepada pria tua itu dengan rasa ingin tahu. Kekuatan Vigorous Demon God di masa kejayaannya pasti jauh lebih kuat daripada pusat kekuatan Earth. Immortal, tetapi Vigorous Demon God telah jatuh begitu lama, dan batasan yang dia tempatkan di dunia kecil ini telah terkikis selama-lama, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa. Saya perkirakan bahkan jika makhluk abadi bumi yang kuat memasuki dunia kecil ini, mereka akan ditekan oleh gravitasi sampai batas tertentu, adapun tingkat penindasannya, sulit dikatakan. Petik 2. Penatua Zong berpikir sejenak dan menjawab, "Oke, berhenti bertanya omong kosong yang tidak relevan seperti itu. Ayo cepat cari harta karun yang ditinggalkan oleh Hercules." Dewa Iblis Hercules adalah orang kuat yang menekan era di zaman kuno. Selain itu, Dewa Iblis Hercules adalah orang kuat yang berfokus pada pelatihan tubuh, dan warisan serta harta yang ditinggalkannya sangat cocok untuk sekte Dewa Barbar kami. Kali ini, kita harus mendapatkan harta peninggalan Hercules. Petik 2. Penatua Zong berkata, Elder Zong, sepertinya sebuah pesawat ruang angkasa telah masuk sebelum kita. Saya tidak tahu apakah mereka masuk ke dunia kecil ini secara kebetulan, atau mereka datang ke sini khusus untuk harta karun Dewa Setan Besar. Jika mereka diizinkan menemukan harta karun Hercules Demon God terlebih dahulu, itu akan menjadi bencana besar. Petik 2. Seorang pria parubaya dengan sosok seperti kera raksasa berkata dengan cemberut. Mendengus. Kali ini, kultus barbar kami bertekad untuk memenangkan warisan dan harta dari dewa setan hebat. Siapapun yang berani bersaing dengan kami akan ditembak dan dibunuh. Ada batasan berat di dunia kecil ini, yang dapat menyegel semua energi lain kecuali kekuatan fisik lingkungan dunia seperti itu merupakan keuntungan besar bagi kami orang barbar. Karena kami orang barbar bagus dalam kekuatan fisik. Ini hanyalah dunia rahasia yang khusus dibuat untuk kultus dewa primal kita. Siapapun yang berani bersaing dengan kultus dewa primordial kita di dunia kecil ini akan tidak sabar untuk hidup. Petik 2. Penatua Zong berkata sambil mencibir. Bagus. Di dunia kecil ini,
siapapun yang berani bersaing dengan orang barbar kita dalam kekuatan fisik secara alami akan mencari kematian. Penatua Zong, ayo cepat dan temukan harta karun dewa setan hebat. Petik 2. Pria parubaya lainnya dengan sosok yang kuat berkata dengan suara kasar. Berjalan, Penatua Zong menyingkirkan pesawat ruang angkasa, melambaikan tangannya, dan memimpin pasukan kultus barbar ke depan. Pria dan kuda barbar ini semuanya bagus dalam kekuatan fisik, berlari seperti angin di tanah, terutama Penatua Zong, setiap langkah yang diambilnya mengguncang tanah, seperti gempa bumi. Pada saat ini, Ye Yunfei, patriark raksasa, dan yang lainnya mengikuti panduan peta dewa iblis dan bergegas menuju hutan lebat di kejauhan. Ledakan, saat berlari, tiba-tiba lapisan awan berwarna-warni berguling dari ketinggian di kejauhan, menimbulkan bayangan besar di tanah, membuat tanah di bawahnya tampak seperti terjun ke dalam malam dalam sekejap. Tuan Ye, ini burung besar. Patriark raksasa itu berteriak. Pada saat ini, Ye Yunfei juga menemukan bahwa seekor burung raksasa menukik dari ketinggian puluhan ribu meter, dan sasarannya adalah Ye Yunfei dan kelompoknya. Burung raksasa ini memiliki bulu yang cerah, penuh darah, dan memiliki aura abadi, dan petir serta nyala api terus tumbuh di matanya, yang terlihat sangat menakutkan. Bergemuruh, saat burung raksasa itu semakin dekat ke tanah, Ye Yunfei dan yang lainnya merasakan tekanan mengerikan turun dari langit, dan tanah itu tertekan hingga sedikit cekung. Untuk sesaat, Ye Yunfei dan yang lainnya hampir tidak bisa berdiri, merasa sesak napas. Bersambung.